dari hobi dan menjadi profesi. Strategi pemasarannya gimana sih nih Sundara? Didukung oleh bank kah? Atau Alhamdulillah kita masih mandiri? mandiri. Wah, hebat ya. Iya. Dari awal tuh sudah menghabiskan modal berapa ya? Kalau dibilang bisa lebih dari bisa habis sawah, bisa habis kebun. Ibaratnya receh pun diambil ya, Kang? Receh pun diambil. Dan itu yang kami lakukan dan alhamdulillah kami bisa bertahan. Assalamualaikum teman-teman. Tung-hitung kali ini Coach Ananda akan mewawancarai pengusaha Sundara Adventure, yaitu Kang Aang Sundara. Mari kita tonton video lengkapnya. Tapi sebelumnya tolong di subscribe, like, dan share ya. Siang, Kang Aang. Selamat siang, Mbak. Aduh. Selamat datang di Sundara Adventure. Saya senang sekali nih bisa berada di lokasi ini. Lokasinya segar bugar. Aduh, bikin tenang hati dan pikiran. Kalau boleh tahu, Kang, ini masuk daerah mana ya? Wilayah mana ya? Ini masuk ke daerah Salabintana, di kaki Gunung Gede Pangrango. Itu di jalurnya Pondok Halimun. Tempat pendakiannya teman-teman yang mau naik ke Gunung Gede Pangrango. Oh gitu. Udah lama, Kang, usaha ini? Kami di Sundara itu cukup lama. Kami sudah hampir 11 tahun. Kenapa sih memulai usaha seperti ini? Apa sih tantangan dan kesenangannya gitu? Oke, sebenarnya sih dari hobi ya, dari hobi kita bergerak dari memang teman-teman yang mencintai wisata adventure, bukan cuma naik ke gunung, tapi kami juga ada di sungai, ada di laut, ada yang suka trekking, mancing juga bisa gitu. Berarti awalnya dari hobi, terus lama-lama mungkin terbentuk komunitas ya? Betul sekali, dari hobi dan menjadi profesi. Oh gitu. Karena Sundara Adventure itu bisa di mana-mana. Oh banyak cabangnya. Jadi kalau misalkan Mbak mau jalan-jalan di area Sukabumi atau di Jawa Barat, ya, kami juga bukan cuma di Sukabumi, tapi ada yang di Ciamis juga. Oh jadi ada beberapa outlet lah kita bilangnya. Oh, sampai saat ini udah berkembang menjadi berapa outlet, Kang? Lumayan cukup banyak ya. Banyak ya? Karena salah satu kegiatan kami adalah bagaimana caranya mengembangkan wisata adventure, terutama wisata alam yang memang berpotensi untuk menjadi sebuah tempat wisata. Kita akan olah dan kita akan bekerja sama dengan yang lain. Tempat wisata ini juga bisa menciptakan lapangan kerja yang banyak ya, Kang? Alhamdulillah tim kami cukup banyak, hampir 30-40 orang ada. Satu outlet? Oh, semua tim Sundara. Oh, tim Sundara. Sundara ini bisa dibilang sebagai event organizer ya? Iya, kami memang kami menuju menjadi sebuah IO. Oh gitu. Dari hobi sekarang udah menjadi IO. Menjadi lebih terarah gitu ya? Betul sekali. Strategi pemasarannya gimana sih nih Sundara sampai eksis sampai sekarang? Yang pasti kami mempunyai tim di media sosial. Oh ada tim khusus? Ada tim khusus di media sosial. Kita akan promokan. Terus kami juga dikarenakan hampir 90% itu teman-teman yang masih muda-muda. Maksud saya kan masih muda ya. Kelihatan kan, kelihatan. Jadi mereka akan lebih mengenal ilmu IT-nya. Lebih bersemangat lah ya. Bersemangat. Ayo dong bikin ini dong, bikin ini supaya mempromosikan Sundara bahwa Sundara itu memang masih ada. Dan selain itu kami juga bekerja sama dengan beberapa universitas, bekerja sama juga dengan instansi pemerintah yang memang berhubungan langsung dengan pariwisata, berhubungan langsung dengan dengan kegiatan-kegiatan di alam. Ada nggak sih, Kang, kendalanya dalam membesarkan Sundara ini? Banyak sekali kendala. Yang paling utama itu bagaimana caranya kita bisa mempertahankan tim. Oh, tim. Itu berarti kendalanya bukan uang nih. Uang nggak kendala nih Sundara nih. Tapi selama pandemi ini nutup atau enggak nih, Kang? Kalau dibilang nutup, jauh dari nutup. Jauh dari nutup ya. Karena posisinya kita sudah tidak bisa menerima tamu. Kami sudah tamu ada,
Cuma kapasitasnya di bawah rata-rata. Nggak sesuai target Nggak bulanan sesuai lah ya. Jauh banget, itu bisa cuma 10-20% dari biaya operasional. Biaya operasional, tapi pasti semua teman-teman penggiat wisata ya, pasti semua mengalami seperti ini. Kenapa kami masih bertahan? Karena itu, karena yang moto di Sunda itu bagaimana caranya kita menjadi sebuah keluarga besar, kita saling membantu. Karena yang kami lakukan adalah sistemnya itu bukan gaji bulanan, bukan gaji bulanan, tapi per project. Kita per project. Tapi alhamdulillah semua teman-teman masih care, mereka masih kalau kita kumpul ya, kita beresin ini ya, mereka akan care banget, mereka akan datang seperti kayak gitu. Karena kalau misalkan dengan luas, kita punya lahan cukup luas, kalau kita harus mengeluarkan biaya operasional tinggi, dan itu kita hampir tiap minggu itu berputar. Jadi cukup tinggi. Tapi karena kita sama-sama merasakan dan sama-sama sama-sama kita mengetahui bahwa keadaannya seperti gini, jadi biaya operasional akan kita tekan sedemikian. Oh, jadi dalam Sundara ini salah satu kelebihannya adalah pengelola keuangannya itu berdasarkan proyekan aja ya. Betul. Karena kalau untuk overhead bulanan terasa berat. Betul. Didukung oleh bank kah, atau alhamdulillah kita masih mandiri? Masih mandiri. Wah, hebat ya. Sampai sejauh ini, Iya. dari awal tuh sudah menghabiskan modal berapa ya? Sampai terbentuknya Sundara ini. Dari awal, kalau dibilang bisa lebih dari, bisa habis sawah, bisa habis kebun. Oh gitu ya? Luar biasa sekali. Oh, itu kalau di rupiah di angka berapa tuh Akang tuh udah berinvestasi sejauh ini sampai saat ini? Lebih dari modal awal aja itu di angka 100. Sebelum pandemik, terus terjadi pandemik nih Kang, kira-kira turun berapa persen itu Kang? Lebih dari 70%. Dibilang stuck sih mungkin enggak ya, karena kami masih bisa tapi benar-benar sudah. Kalau berjalan itu merangkap, kita udah merangkap. Udah mati gaya ya Kang ya? Betul sekali sudah. Kang, cerita dong tentang kendala-kendalanya, khususnya keuangan. Kendala keuangan selama pandemik ini salah satunya dikarenakan tidak adanya event besar. Kalau event-event kecil, itu yang dulunya kita tidak ambil, sekarang kita ambil. Karena untuk menutupi semua biaya operasional yang ada. Kalau misalkan dalam satu minggu kita bisa 4-5 event, kalau sekarang dalam satu bulan kita dapat satu event, itu udah alhamdulillah. Tanggal 16 Bapak Presiden menyatakan bahwa COVID Indonesia itu tanggal 19, 20 itu semua cancel. Sampai awal puasa itu semuanya cancel. Di tahun 2020? Tahun 2000. Dan sampai sekarang. Itu luar biasa sekali. Kita udah benar-benar kalau dijatuhkan itu dari atas udah cuk, itu bertahan cuma sampai akhir tahun itu. Setelah itu kita memang kita memang cari bagaimana caranya kita bisa bertahan. Ibaratnya receh pun diambil ya Kang? Receh pun diambil, dan itu yang kami lakukan dan alhamdulillah kami bisa bertahan. Kalau di channel YouTube saya ada tuh saya ngasih sharing tentang pembagian pos-pos keuangan. Tuh. Nah, kalau Akang sendiri gimana tuh? Udah ngejalanin belum? Sebenarnya itu yang kami lakukan di lapangan. Kita memang berhitung 30% untuk tabungan. Berarti nggak 100% dari hasil event habis aja tuh? Enggak ya Kang ya? Kenapa kami bisa bertahan lama itu seperti gitu. 30% buat kita menabung. Ya, 50%-nya kan untuk operasional ya. Sebenarnya pandemi ini menjadikan kita lebih cerdas ya Kang? Nyari cerdas. Solusi soalnya. Betul. Apalagi nih? Betul sekali. Apalagi nih gitu? Yang pasti ini akan membuat kita lebih sabar. Oh, lebih sabar. Dari cerita Kang Aang tadi, kita bisa mengambil banyak pelajaran. Beliau sebagai seorang pengusaha sudah membagikan pos-pos keuangan usahanya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, sekian persen untuk operasional, sekian persen untuk pengembangan usaha, sekian persen untuk ditabung. Dan masa sulit pandemi ini, beliau menggunakan dana tabungannya untuk tetap menjalankan usahanya yang sampai sekarang masih eksis. Beliau tinggal memperbaiki manajemennya, memperbesar usahanya, dan terus maju menjadi yang terdepan di Sukabumi. Mungkin dari Kang Aang ada yang mau di-share untuk teman-teman atau pengusaha yang lain yang masih merintis, yang misalnya udah mau menyerah. Nah, ada nggak nih pesan-pesannya untuk teman-teman?
Bagi teman-teman penggiat wisata adventure di Sukabumi, di Jawa Barat, di seluruh Indonesia, saya minta tetap semangat untuk menjalankan profesi ini, karena profesi ini memang profesi yang sangat luar biasa. Tetap semangat dan tetap berjuang walau di kondisi pandemik seperti kayak gini. Bagi teman-teman yang mau beraktivitas wisata adventure ke Sukabumi, boleh hubungi kami di Sundara Adventure. Alamatnya bisa di daerah Salabintana. Tapi kami juga mempunyai beberapa tempat wisata yang jadi binaannya Sundara Adventure, atau Sundara Adventure juga yang buka di sana, terutama di Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Ciamis, dan yang lainnya. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe dan like, komen di YouTube di channelnya Coach Nanda bersama Sundara Adventure. Terima kasih ya Kang Sama-sama. Aang dengan Sundara Adventure-nya. Mudah-mudahan semakin berkembang, semakin luas, semakin membesar bisnisnya, Amin, amin. semakin sukses mengalahkan Sunda Empire.